Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bagian pada 3 pertemuan pertama di fokus kita dalam beberapa pertemuan itu kajian keilmuan Quran mengenai juz diri. Yang pokok-pokok bahasanya 4 pertemuan pertama sudah kita lewati bagian dari muqaddimah, tapi belum selesai. 3 pertemuan mengenai landasannya dan pertemuan yang keempat mengenai pendekatan atau muqarabah wa manhaj. Ini tidak tahu ini nanti bisa selesai atau tidak, kelihatannya tidak akan selesai. Mungkin masih butuh 1 pertemuan lagi untuk pendekatan. Baru nanti bahasan mengenai hakiki juz diri yang terbagi atas hakiki manusia dan karakter manusia atau juz diri. Baru nanti mengenai amalan Qur'aninya. Amalan Qur'ani itu menyangkut pengembangan potensi dan terapi Qur'ani. Sekalipun terapi Qur'ani itu bukan tujuan pokok, tapi pengaruhnya Qur'an itu memiliki nilai terapis. Kita mengkaji ini tujuannya hanya ini saja, dalam rangka ibadah dan mahabbah. Kita melakukannya semata-mata untuk ibadah kepada Allah dan bagaimana kita memperoleh kecintaannya. Karena Allah itu sangat cinta kepada orang yang beriman, dan orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Ukurannya menurut surah Al-Baqarah ayat 165 itu seperti itu. Dan di antara bukti kecintaan orang yang beriman kepada Allah itu ialah banyak menyediakan waktunya untuk berdialog dengan Allah dengan media Al-Quran. Al-Quran itu dalam rangka bermuhadasah dengan Allah. Tentu kalau membacanya tidak hanya asal membaca serampangan, tapi memang Al-Quran itu difahami, didalami untuk ya omong-omong dengan Allah. Sebagaimana sholat itu kan juga dalam rangka omong-omong dengan Allah. Sekalipun prakteknya secara syariat bacaan selesai, kaifiyah selesai, sudah. Tetapi secara hakiki itu dalam rangka bermuhadasah dengan Allah. Nah, ternyata itu punya nilai terapi karena sesuai dengan pernyataan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, sebagai obat. Yang pada surah Yunus ayat 57, sifaul lima fis sudur, obat bagi segala kekotoran ataupun penyakit hati. Nah, kalau hati itu masih penuh penyakit, berarti artinya Al-Quran itu belum berfungsi secara penuh untuk membersihkan. Karena di dalamnya masih banyak kotoran, masih banyak batu. Rupanya wahyu yang diibaratkan sebagai air itu belum cukup untuk bisa membersihkan kotoran-kotoran dalam hati, karena mungkin bongkahan-bongkahannya itu terlalu besar. Sedangkan sobekan bagian knalpotnya itu terlalu kecil. Maka ibarat orang yang mengalami kencing batu, itu akan teriak-teriak karena batu terlalu besar tidak bisa keluar. Nah, itu menyakiti diri sendiri. Sifat warahmah lil mu'minin, tetapi bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu ditujukan pada manusia, ditujukan pada semua manusia, tetapi yang akan mengambil, memperoleh manfaat itu hanya akan terbatas bagi orang-orang yang beriman, yang mengimani. Bahkan orang-orang yang zalim tidak menambah kecuali hanya kerugian. Dan itu Sunan Kalijogo pada Kidung Rahayunya itu mengatakan
ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun paneluan tan ana wani iwah kang gawe ala guna ning wong luput geni temahan tirta maling atuh tan wani ngarah ing mami duduk pansirna. Ada tembang pujian ya, maksudnya ya Quran itu zikir dari bacaan Quran. Siapa yang baca Al-Baqarah rumahnya dibacakan surah Al-Baqarah maka dijamin setan tidak akan mengganggu di rumah itu. Siapa yang menutup pintu rumahnya dengan membaca doa, sekurang-kurangnya menutup pintu itu dengan bismillah, maka jin sudah akan mengatakan kita tertutup bagi rumah ini. Jadi selain masuk rumah, selain salam itu, menutup pintu itu, membaca basmalah, maka terjaga rumah itu. Kalau tidak, maka jin yang sedang menunggu di atas atap itu akan ikut turut ketika makan malam disajikan. Tapi begitu dibacakan bismillah, mereka tertutup dan bisa masuk. Ada yang mengartikan hitung itu bentuk kilotokoso dari hitungo. Karena di dalam Al-Quran itu juga penuh dengan berbagai doa. Ada tembang pujian, ada kidung pujian dijaga di kala malam, membuat kita selamat dan jauh dari segala penyakit, terbebas dari segala mara bahaya. Jin dan setan tidak berani guna-guna atau telur tidak mempan, juga perbuatan buruk dari orang-orang jahat. Kalau nggak percaya, ya jalo ngaji sewengi, danok maling wani mlebu. Wani mlebu wae kan krungu wong ngorok. Ngorok iki sadar siji ae. Tapi lek wong ngaji kawan. Ibaratnya dengan bacaan itu, dengan hidung itu, maka api menjadi dingin bagaikan tersiram air. Pencuri menjauh, tiada berani mengincar. Segala mara bahaya akan sirna. Itu pengaruh terapi dari bacaan Quran atau hidung yang dijaga untuk selalu dibaca di setiap malam. Ini sedikit kami ralat, Bapak Gimunati itu wafatnya tahun 2008 ya, bukan 2007. Nah, ini kelahirannya tidak khusus, wafatnya 2008. Nah, kemudian metodenya itu pendekatannya atau mukorobahnya itu tafsili, metodenya maknawi. Sedikit penjelasan tentang ini. Nah, yang lalu nggak sempat terjelaskan. Jadi metode maknawi. Karena makna itu angkanya 97. Makna itu angkanya 97. Dalam 97 ini ada 90. 90 itu nilai kata tafsili. Tafsili itu mengurai detail, menjabarkan. Dan Al-Quran itu penjelasannya terperinci, rincinya itu melalui pendekatan tafsili. Tafsili itu apa? Dalam rangka memperoleh yang lebih besar adalah makna. Ini tadi belum sempat menghitung 90 pangkat 7 itu hasilnya berapa? Nggak selesai, waktunya nggak betul. 97 kalau dipadat ini 16 itu 7 itu bahasa Al-Qur'annya sab'a.
7 itu bahasa Al-Qur'annya sab'ah. 7 ini yang lalu kita menemukan angka 34. Jadi 7 ini juga padatan dari 44, 34. 34 itu ada angka atau bilangan. Jumlah 37 dengan jumlah 34 dengan 7 itu 41. 41 itu kata aqsa. Artinya perhitungan dalam pengertian kalkulasi. Beda dengan hisab. Aqsa itu beda dengan hisab. Hisab itu perhitungan untuk pengambilan keputusan. Hisab perhitungan untuk pengambilan keputusan, menentukan status baik atau buruk, itu hisab. Kalau aqsa itu perhitungan awal. Karena itu 41 itu cerminannya adalah 14. 14 itu short, rencana perhitungan langkah awal. Wa aqsa kulla syai'in adada, dan Allah menghitung segala sesuatu dengan perhitungan yang sebenarnya, perhitungan yang seteliti-telitinya. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan burung-burung di langit yang terbang, semuanya tidak lepas dari hitungan. Kalau semuanya tidak lepas dari hitungan, bahkan kapan satu ranting itu akan gugur dari pokoknya, itu dengan perhitungan awal, maka tentu firman Allah itu dibuat dengan perhitungan yang teliti. Karena itu titik temu, kaitan antara huruf dengan huruf, ayat dan angka itu semuanya kok. Bukan karena digaduk-gadukkan. Orang yang nggak paham mengatakan ini ilmu gaduk-gaduk. Apakah permainan puzzle itu dibuat untuk gaduk-gadukan? Memang semuanya itu sudah klop. Kalau semua berada pada posisinya, maka menjadi bentukan yang benar. Maka akan gaduk sesuai dengan rancangan, bukan gaduk yang dipaksakan. Orang yang nggak mau seriusan untuk meneliti itu akan mudah mengatakan bahwa ini seolah-olah sebagai gaduk-gaduk. Sab'ah itu angkanya 64. Sab'ah itu angkanya 64. Cermin 64 itu 46. 46 itu kata romza. Romza artinya rumus isyarat. Rumus isyarat itu nyangkut ini padatannya 10, 1 titik. 1 titik. Satunya itu aspek fisik, khaitun, ini garis. Garis itu khaitun. Khaitun angkanya 53, padatannya 8. 8 ini adalah dari 44, yaitu alif, angkanya 1. Sedangkan titik ini dunia garis, ini dunia titik. Tapi inti semuanya itu adalah pada titik, karena garis itu hanya bayangan aja dari titik. Dan garis itu sebenarnya tidak ada, karena hakikat garis itu adalah himpunan titik. Jadi yang ada itu adalah titik. Karena itu angka itu dari titik kembali pada titik. Berawal dari 0 itu titik, bukan lingkaran. 0 itu bukan lingkaran, tapi titik kejar. Kesalahan huruf Arab yang di Latin, nah ini sebenarnya huruf Arab. Tapi ada orang, waktu saya jelaskan huruf Arab, ada yang protes, kalau huruf Arab mestinya jangan ditulis begitu, ya ditulis huruf Arab itu yang seperti huruf Arab yang umum. Tapi sebenarnya kan ya itu hanya pemodifikasian aja.
Huruf Arab itu kan ini. Ini belum familiar, jangan. 1, 2. Nah, dia minta ini harus, kalau memang huruf harusnya ditulis ini 3, 4. Karena dia desain matematik. Yang mengatakan kalau yang ini itu namanya Arab Hindu. Ini Arab Hindu. Ada yang tanya, mengapa disebut Arab Hindu? Nggak ngerti, nggak tahu. Pokoknya begitu aja namanya Arab Hindu. Padahal Hindu itu, ya namanya dia sudah bangga dengan ilmunya tentang ini, ya saya diam aja. Hindu itu dari kata Hindustan. Kan itu agama Hindu. Itu sebenarnya nggak ada. Itu agama yang dianut oleh orang-orang Hindustan. Disebut agama Hindu. Keyakinan-keyakinan yang dianut oleh orang-orang di wilayah Hindustan disebut agama Hindu. Nah, ini Arab Hindu. Aslinya belum Arab seperti ini. Nah, kemudian dimodifikasi ketika orang-orang Islam sudah masuk pada wilayah India dan di situ ditemukan angka 0. Kemudian angka Arab dimodifikasi tulisannya seperti ini, 1. 2 asalnya seperti ini kan 2, dibalik posisinya menjadi seperti ini. Ini kan angka 3, dibalik posisinya dipotong buntutnya jadi seperti ini. Ini angka 4. Nah, terus bagian ini dipindahkan ke sini jadi 4 dan seterusnya. 6 juga kebalikan. Hanya kalau Arab yang asli itu mencapai titik kesetimbangan antara perjalanan huruf dan perjalanan angka. Huruf dimulai dari sebelah kanan, angka dimulai dari sebelah kiri. Terjadi kesetimbangan di sini. Tapi Arab yang dimodifikasi menjadi Arab Hindu dan dengan tulisan Latin semuanya dari kiri menuju ke kanan. Ini sedikit penjelasannya. Di titik ini dari 37. 37 itu kata ahruf dan ismun. Wa allama adamal asma'a. Adam itu diajari ismun, asma-asma. Sehingga yang diajarkan itu sebenarnya dimulai dari titik, dari hakikinya terlebih dahulu. Tapi biasa diterjemahkan nama. Memang kita itu hanya mengenal nama, yang diajarkan hanya nama. Ya, karena itu tidak pernah sampai pada hakiki. Padahal tidak. Alama adamal asma. Dan asma itu dalam bahasa orang-orang sufi disebut huruf-huruf. Semuanya ini adalah huruf-huruf, bentukan dari huruf-huruf. Segala sesuatu itu adalah huruf. Sesuatu di luar Allah itu adalah huruf. Karena itu huruf itu simbol dari alam semesta, bagian-bagian alam semesta. Jadi ada makna simbolik di dalam huruf itu. Yang ini luput dari kajian. Apakah arsipnya dulu termasuk bagian yang dibuang oleh ke sungai oleh Genghis Khan atau apa, wallahu a'lam. Tapi harusnya warisan tentang itu ada pada zaman berkembangnya keilmuan Islam. Tapi buku-buku khazanah pengetahuan habis semua.
habis pertama dimusnahkan oleh Genghis Khan, kemudian sebagian hilang dicuri oleh pasukan Salib pada waktu terjadi perang Salib. Karena itu di dunia Islam, di antara karya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak ditemukannya justru di Vatikan. Orang-orang Vatikan ketika ada keturunan Abdul Qadir Jailani mendatangi, dia merasa bangga, seorang filosof hebat Abdul Qadir Jailani. Ini garis dan titik, rumus-rumus nyangkut hubungan garis dan titik. Nyangkut garis dan titik. Nah, titik itu adalah sebagai roh dari huruf. Jadi energi yang gain itulah yang esensi, bukan yang empirik. Empirik itu hanya bayangan semu. Karena cermin dari 37 itu adalah 73. 73 itu ar-roh. Kata dasarnya tanpa al itu ada roh 42. 42. Di dalam garis 10 dan 4 itu ada titik. Kalau titiknya dikeluarkan menjadi 140. 140 itu adalah kula syai, segala sesuatu. Dari segala sesuatu itu adalah ismun, segala sesuatu itu adalah huruf. Dan di dalamnya itu ada rumus-rumus untuk menyingkap kebenarannya. Maka rumus itu nanti termasuk dalam kaitannya untuk menyingkap siapa manusia itu. Karena manusia itu terdiri atas roh dan garis. Garisnya itu adalah jasad. Jumlahnya 95. 95 itu nilai kata al-insan. Kalau 95 manusia ini perlu ikatan, maka ikatannya itu adalah sholat. 31 tambah 95 itu menjadi 126. 126 itu adalah sholat. Kenapa kalau manusia itu sudah tidak sholat, artinya sudah tidak ada ikatan dengan Allah, maka kiamat. Ukuran kiamat itu hanya melihat masih ada orang sholat atau enggak. Kalau di dunia ini sudah tidak ada orang sholat, kiamat sudah. Karena manusia sudah enggak ada gunanya. Sudah lepas dari ikatan Allah. Ukurannya seperti itu. Nah, Aqsa dalam rencana langkah awal perhitungan itu ukuran kesempurnaannya itu adalah diberi 5 titik secara sempurna ataukah tidak. Ada di antara huruf-huruf itu yang tidak memiliki titik sebanyak 5. Misalnya pohon-pohonan, titiknya nggak sampai 5 karena dia tidak punya akal. Karena itu kenapa manusia dianggap makhluk yang paling sempurna. Malaikat tidak sesempurna manusia karena dia tidak punya nafsu. Titiknya tidak sampai 5. Jadi ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Di antara manusia pun itu ada yang diciptakan, dilahirkan sempurna maupun tidak sempurna. Dan itu hak mutlak Allah untuk menentukannya. Kesempurnaan manusia dengan 5 titik, kesempurnaan manusia dengan 5 titik. Titik itu zat. Titik itu zat. Dan zat nilainya 13. Titik itu zat. Dan zat nilainya 13. Ini dal itu angka ke-9, alif angka ke-1, ta angka ke-3.
jumlah seluruhnya 13. Zat itu hakikat. Dan maka 5 kali 13 itu 65. Maka manusia yang diberi titik fitrah, titik energetis secara sempurna, itu sesungguhnya dia itu disempurnakan, dipersiapkan, dalam pengertian dipersiapkan untuk mampu menerima petunjuk. Mampu menerima ilmu dan mampu untuk beramal. Nah, dipersiapkan untuk menerima ketiganya sehingga pantas untuk mengemban amanah sebagai khalifah. Arahnya ke sana. Ini sedikit penjelasan mengenai metode maknawi dan pendekatan tafsir. Nyambung nggak ini? Sok ngomong nggak nyambung. Nggak nyambung itu nonton sholatnya keteteran. Kuncinya di sana. Ya. Nengoy, gak sambung wis pura-pura nyambung. Cek tau kaya wong rajin sholat. Lho iya temenan. Aku wis sregep sholat. Tapi isi wangel nyambung. Yaitu sholatnya tidak membentuk ke akhlak. Karena pada akhirnya sholat itu membentuk ke akhlak. Kalau enggak, namanya sholatan anil faksai wal munkar. Masih sholat manifaksa dan mungkar ya, berarti sholatnya itu nggak ganti. Terus puas jengkang jenting kalau kami bermimpi. Nah itu Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, itu penjelasannya seperti itu tadi. Apa sesungguhnya sam'ah itu? Ini yang perlu kita bahas. Nah, itu penjelasannya berdasarkan ilmu Allah. Ilmu Allah itu adalah huruf dan angka. Angkanya diambil angka hijaiyah dan bukan dari apa jadul. Maka contohnya seperti ini. Nah, lalu kan sampai ini. Jadi orang-orang yang memahami, mengembangkan ilmu secara empiris dengan pendekatan positivisme, itu polanya seperti ini. Hanya dialog antara fakta logika. Karena memang dia terlepas dari keimanan. Karena ilmu di Eropa dikembangkan dengan semangat untuk menentang agama. Beda pada ilmu abad pertengahan. Ilmu abad pertengahan yang dikembangkan oleh orang-orang Islam itu dengan semangat perwujudan keimanan. Justru dia orang beriman itu punya semangat untuk thalabul ilmi, untuk mengembangkan ilmu. Karena itu kekayaan keilmuan itu sangat luar biasa pada saat itu, pada saat Eropa berada pada kegelapan. Nah, keimanan itu menggunakan 3 jalur ini. Jadi bukan langsung kepada objek empiriknya, tapi yang pertama adalah tawajuh ke Allah dulu dalam segala hal. Karena itu di sini waktu masih ada Ki Munati dulu, kalau ada orang-orang yang hadir kemudian dengan permasalahan sakit selalu diminta baca di bagian ruang tamu. Bukan mencari sembuh. Karena bisa jadi nanti akan kambuh. Melainkan yang pokok itu adalah tawajuh kepada Allah selaku penyembuh yang tangguh. Mudah-mudahan tidak akan kambuh.
tawajuhnya ke Allah yang diutamakan, ketundukannya ke Allah yang diutamakan, bukan pada mencari kesembuhan. Sakit itu pun hanya dalam waktu yang singkat sementara, tapi kalau sakit dalam kehidupan di akhirat itu penderitaan sepanjang masa. Karena itu keimanan yang didahulukan. Karena itu dalam rumus 22/7 itu ada kehidupan 57, ini merupakan pilihan di antara kehidupan spiritual, rohaniah, Qurani, ataukah kehidupan nafsu. Kalau tujuan mencari sembuh, tujuan memperoleh ilmu, itu semuanya nafsu. Tapi kalau tujuannya adalah mendekatkan diri ke Allah, ibadah ke Allah, memperoleh kecintaan Allah, maka itu adalah tujuan-tujuan rohani.